Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast Sebelah Kehidupan bareng orang Fahmi Aji yang akan menemani kalian yang nggak tahu lagi ngapain juga sih. Ya, kali ini orang cuma pengen sharing atau berbagi pengalaman dan mimpi orang yang salah satunya orang jadi punya mimpi baru di Balada Kehidupan. Ya, di Balada Kehidupan di podcast ini gitu. Orang menaruh harapan besar. Kenapa? Karena banyak hal yang terjadi pada tahun ini, tahun 2022 tentunya seperti yang kalian ketahui gitu kalau podcast ini tuh udah berdiri di tahun 2020 dan episode pertamanya tuh gagal masuk senam PTN dan berlanjut sampai bisa ke season 4 ini. Ngomong-ngomong, sebenarnya podcast pertama orang itu bukan Balada Kehidupan tapi namanya tuh Kamu Sudah Punah gitu. Yang dimana itu nama pena orang di Wattpad dan berujung bikin podcast karena pada bulan Februari tahun 2020 itu banyak banget yang bikin podcast dan orang pribadi sih tertarik untuk bikin podcast dengan episode pertama itu ya di Kamu Sudah Punah gitu yang judulnya tuh Terima Kasih. Dan ternyata untuk Kamu Sudah sendiri itu hanya cukup sampai 10 episode aja dan itu pun buat 10 episode tuh kayak butuh waktu 1 tahun. Karena kenapa? Karena pada awalnya Kamu Sudah Punah itu hadir untuk alter ego orang yang galau-galau gitu dan gak mau tuh semua orang tahu, tapi parahnya sih di sini di spill ya. Karena dan juga Kamu Sudah Punah tuh hanya nama pena orang aja untuk menulis gitu atas keresahan orang sendiri gitu. Dan pada akhirnya pada bulan April 2020 orang bikin lah gitu podcast yang sampai hari ini mungkin kalian dengar gitu. Dan nama podcastnya ya Balada Kehidupan yang dimana namanya juga itu nggak tahu kenapa bisa kepikiran Balada Kehidupan kayak kayak apa ya namanya tuh kayak tua banget gitu balada gitu kan, tapi nggak tahu kenapa gitu, tapi karena mungkin itu karena balada gitu kan karena banyak hidup-hidup yang berlaka-liku mungkin ya, mungkin sih, tapi karena salah satunya sih karena patah hati sih. Ya patah hati gitu yang orang malah kecanduan bikin podcast karena mungkin secara gak langsung juga itu bikin hati orang tenang juga dan nggak banyak pikiran gitu sampai akhirnya orang memberanikan diri gitu dari podcast Balada Kehidupan yang awalnya sendiri bikin tim yang seperti kalian tahu orang ngisi di podcast Balada Kehidupan pada season pertama itu cuma 16 episode dan sisanya ya sama Kansa, Maul dan tim lainnya gitu dan itu pun dengan harapan bahwa podcast Balada Kehidupan bakal rame dan boom gitu kan. Untuk season pertama pada episode 17 gila sih sebenarnya ini bisa sampai 100 lebih pendengarnya. Itu dari satu episode. Dan setelah itu kita cukup konsisten buat bikin podcast dari awalnya. Update tiap hari Sabtu aja jadi dari seminggu 2 kali gitu. Sama akhirnya tahun 2021 Balada Kehidupan sedang di bawah-bawahnya mungkin sedang dalam ujian gitu. Vakum selama 1 bulan karena banyak ya pertama banyak kesibukan masing-masing dari tim Balada Kehidupan dan pada tahun itu seperti orang bilang tadi gitu Balada Kehidupan sedang diuji gitu kan. Kayaknya sih semenjak itu kan Balada Kehidupan nggak ngapa-ngapain gitu. Dan masuklah pada season 2 yang pendengar Balada Kehidupan pun mulai mengurang dan upload episode terbaru semakin jarang diupload ya karena orang pun agak kecewa sih gitu karena pendengarnya makin dikit gitu terus mau ngapain gitu kan karena orang juga sih sebenarnya udah beli beberapa alat setelah masuk season 2 ini yang mungkin itu terlalu buru-buru gitu terburu-buru gitu ya karena konsistensi orang pun kurang untuk podcast gitu. Kalau kalian mau tahu podcast ini pada season 2 ya pendengarnya cuma sampai 20 aja gitu nggak lebih dari segitu per episodenya ya. Dan pada bulan ke-6 podcast Balada Kehidupan menurut orang udah sampai sini aja deh gitu, nggak usah dilanjutin karena kayaknya orang nggak bisa ngalahin gitu mereka-mereka yang udah gini duluan dari podcast gitu. Di situ orang mulai menyerah karena ngapain lah nge-podcast gitu, gak ada hasilnya, orang lain juga nggak peduli gitu kan sama podcast orang gitu. Sampai pada akhirnya seorang sahabat sahabat kalau di skill namanya Gali gitu kan, seorang sahabat orang
malah ngajak podcast gitu. Di mana orang udah nggak nge-podcast selama season pertama dan season 2 pun orang karena orang kurang awareness ke orang-orang jadi orang nggak bisa gitu. Yang awalnya konsep podcast itu kayak podcast tongkrongan tapi orang nggak bisa gitu. Jadinya gitulah gitu. Ya nggak jelas lah gitu dan akhirnya si Gali tuh malah ngajak bikin podcast gitu karena emang dia tuh punya ide-ide yang brilian banget tapi suka kurang tepat ngasih tahu orang itu kayak pas orang lagi mau bikin podcast dia malah ngajak bikin podcast dan masuklah gitu pada season 3 yang dimana itu tentang friendzone atau toxic friendship gitu itu pada bulan ke-9 dan itu pun cuman satu episode pada bulan itu yang diupload gitu dan orang pun vakum lagi selama 1 bulan karena ya orang pun gak niat buat bikin podcast lagi gitu untuk apa sih gitu untuk apa gitu coba kalau orang bikin podcast gak ada yang dengerin tapi anehnya tuh kayak kayak mungkin ya karena bikin podcast tuh bikin orang tenang orang malah bikin podcast lagi buat season 3 dan itu pun orang tahu kalau itu nggak sebanyak pendengar yang waktu sama bikin tim gitu kayak Kansa mau Arif Susan Alian Ningrat dan Gali gitu yang paling pada season 3 tuh pendengarnya cuma 1 sampai 10-an lah gitu per episode itu pun gitu udah kelihatan banget gak ada harapannya gitu dan akhirnya orang merasa bahwa mimpi orang itu bukan di podcast deh gitu. Kayak mimpi-mimpi orang dulu yang mau bikin kayak balada kreatif terus balada ya jadi tempat-tempat nongkrongnya anak-anak kreatif lah gitu kayak pengen get orang-orang sini buat yuk kalau mau bikin podcast atau apapun yuk boleh ke balada kreatif gitu dan itu eh, gagal gitu mimpi orang tuh sampai situ aja bukan di podcast gitu karena podcast Belajar Depan ini sebagai salah satu apa ya acuan atau tangga untuk orang bikin balada kreatif dan jadinya orang itu ya sekali lagi bukan di podcast ya maaf ya ini jadi ngeliling-ngeliling gitu karena orang excited banget sih dengan podcast kali ini gitu terus karena orang sering bikin proyekan gitu kan di tiap tahun untuk bulan Juli pada tiap tahunnya gitu akhirnya orang bikin tulisan orang menjadi sebuah karangan yang direkam oleh teman-teman orang dan diupload di podcast Beledak di depan tanpa ekspektasi apapun karena orang pengen tiap tahun orang tetap bikin karya apapun itu entah itu dari lagu entah itu dari puisi entah itu dari film pendek dan semuanya itu orang coba-coba semua dan bangsat emang sih itu karena coba-coba semua nggak ada yang seriusin gitu dan podcast pun nggak diseriusin gitu kan dan boom gitu pada proyekan itu ada yang ngontak orang pada bulan Juli itu pada bulan akhir Julian lah ada yang ngontak orang buat ngajak kerjasama itu mungkin gara-gara tulisan orang juga sih wah agak bangga dikit ya buat kerjasama gitu karena orang ngerasa podcast itu gak ada harapannya jadi orang gak berekspek apa-apa gitu tiba-tiba ada yang ngajak kerjasama gitu dan orang pun mikir gitu kok bisa gitu kok bisa karena podcast ini pertama bukan apa-apa nggak sebagus teman-teman orang yang bikin podcast yang ada storyline-nya suka brainstorming ada konsepnya dan lain-lain karena ya podcast orang cuma gitu-gitu aja nih konsep gak berkonsep gitu kok bisa gitu tapi setelah orang ngobrol sama si Aupi dan kerabat lainnya gitu mereka meyakinkan orang untuk kerja sama bareng sama mereka dan akhirnya orang pun bisa lah kerja sama bareng mereka dan akhirnya lahirlah gitu season 4 yang penuh dengan harapan sebenarnya season 4 udah maju dulu sih beberapa episode dan baru dikontak sih sebenarnya. Tapi ya itu pun yang menjadi harapan orang menaruh mimpi di sini lagi gitu di podcast Suaranya ke depan dan atas bantuan mereka pun efek kerjasama orang jadi kayak banyak pendengarnya dan mungkin ini adalah yang dinamakan konsistensi dan gak gampang menyerah gitu meskipun ya di pertengahan jalan orang nyerah sih tapi setelah ini jadi orang jadi makin semangat buat bikin podcast dan sharing sama kalian gitu kayak itu salah satu tempat healing orang dan ya gitu dan mimpi orang menjadi balada bikin balada kreatif tuh hadir gitu dan ini
Urang cuman sharing aja sih cerita-cerita gitu, cuman ya siapa tahu kalian cocok juga gitu dan urang pun sekarang-sekarang kemarin baru nonton Toy Story lagi, orang pun jadi teringat kata-katanya Buzz Lightyear gitu. Menuju tak terbatas dan terus melampauinya. Dan itu ternyata kata-kata yang cukup dalam banget untuk orang karena ketika kita mengerjakan sesuatu kita harus menuju tak terbatas dan terus melampauinya. Dan itu selalu diingat oleh orang selain dari film Three Idiots, All Is Well ada lagi ya Story, Toy Story meskipun untuk kartun untuk anak tapi efeknya gede banget. Jadi menuju tak terbatas dan terus melampauinya. Dan kawan-kawan juga jangan lupa untuk terus menuju tak terbatas dan terus melampauinya. Oke, sekian aja sih sharing orang. Semoga manfaat. Nggak manfaat buat kalian ini nggak apa-apa sih. Ya. Dan bye-bye.